Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu penyakit hati dan obatnya. Hati dalam istilah agama Islam bukan merupakan bagian tubuh manusia, melainkan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia dapat merasakan hal yang bersifat sedih, senang, gembira, serta perasaan lainnya. Penampilan luar seseorang bukan berarti mewakili isi hatinya. Oleh sebab itu, dikatakan sebagai sesuatu yang syarak dan misteri, di mana orang berpenampilan baik tidak selamanya memiliki hati yang baik. Begitu pula sebaliknya. Dalam agama Islam sendiri, hati seseorang Muslim dapat dihinggapi oleh berbagai macam jenis penyakit. Namun, penyakit yang dimaksud bukan berkaitan dengan dunia medis, melainkan penyakit hati seperti takabur, ujub, riya, iri, dan lain sebagainya. Islam meyakini bahwa segala penyakit hati ada obatnya. Macam-macam penyakit hati seperti 1. Takabur, artinya ialah sombong, congkak, besar kepala, dan meremehkan kepada selain dirinya. 2. Ujub, merasa dirinya, artinya ialah merasa dirinya kuat dan punya kekuatan, serta merasa dirinya mampu dan punya kemampuan. 3. Riya, artinya ialah karena selain Allah atau musyrik. 4. Sum'ah, selalu berusaha dan direncanakan agar dirinya terkenal dengan niatan pamer. 5. Unek-unek, artinya ialah rasa risih dan benci di dalam hati. 6. Iri, artinya ialah sengsara hati apabila melihat orang lain senang, dan senang hati apabila melihat orang lain susah. 7. Zolim, artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. 8. Usil, artinya ialah sok mau tahu urusan orang lain. Islam meyakini bahwa segala penyakit ada obatnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan penyakit hati. 5 jenis obat hati. Obat hati yang diajarkan dalam Islam sangat mudah dilakukan dan bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Yang bisa dilakukan umat Islam ialah 1. Membaca Al-Quran dan maknanya. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat manusia, yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengerjakan sholat seperti sholat tepat pada waktunya, seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat-sholat sunnah lainnya seperti tahajud, duha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan para ulama, dengan para kiai, para ustadz. Yang keempat ialah memperbanyak berpuasa, yaitu seperti puasa wajib, puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, sunnah Rasul, puasa Nabi Daud, besok puasa, besoknya lagi enggak, besoknya lagi puasa. Dan yang kelima, memperbanyak zikir di malam hari, yaitu seperti kalimat la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Memperbanyak zikir di malam hari dapat menenangkan hati kita, sehingga tidak akan ada penyakit lagi yang menempel pada hati kita selagi hati kita dijaga oleh diri kita sendiri. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum